Menurut Michael Faraday, jika jumlah fluks magnetik yang masuk atau keluar dari suatu kumparan berubah, maka akan timbul GGL induksi pada ujung-ujung kumparan tersebut. Dan besarnya GGL induksi bergantung pada laju perubahan fluks magnetik dan banyaknya lilitan pada kumparan. Pada video kali ini akan membahas tentang beberapa faktor yang dapat mengakibatkan perubahan fluks magnetik tersebut. Yuk simak videonya sampai akhir dan selamat belajar. Pada bagian ini kita akan membahas tentang GGL induksi oleh perubahan medan magnet, GGL induksi oleh perubahan luas bidang kumparan, GGL induksi oleh perubahan sudut antara B dan normal bidang kumparan, serta indukstansi diri. GGL induksi oleh perubahan medan magnet. Persamaan hukum Faraday epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Jika medan magnet tegak lurus bidang, theta sama dengan 0 derajat, maka pi sama dengan BA. Jika terjadi perubahan medan magnet B, maka delta pi sama dengan delta B kali A. Sehingga GGL induksi oleh perubahan medan magnet dirumuskan epsilon sama dengan min NA delta B per delta T. Tanda min dalam persamaan menyatakan arah sesuai dengan hukum Lenz. Dengan epsilon sama dengan GGL induksi satuannya volt, N jumlah lilitan, A luas penampang satuannya meter persegi, delta B adalah perubahan medan magnet satuannya Tesla, delta T adalah perubahan waktu satuannya sekon. Contoh soal. Medan magnet berubah dari 3,5 Tesla menjadi 1,5 Tesla setelah menembus kumparan seluas 20 cm persegi dan jumlah lilitan 100 lilitan dalam waktu 4 detik. Tentukanlah GGL induksi yang terjadi pada kumparan tersebut. Diketahui B1, B2, A, delta T. Ditanya epsilon. Jawab. GGL induksi epsilon sama dengan min NA delta B per delta T. Kita masukkan nilainya ke dalam persamaan dan dihasilkan epsilon sama dengan 0,1 volt. Jadi, GGL induksi yang terjadi pada kumparan tersebut adalah 0,1 volt. GGL induksi oleh perubahan luas bidang kumparan. Sebuah kawat dengan panjang L dalam medan magnet bergerak dengan kecepatan P sejauh delta S. Akan terjadi perubahan luas bidang yang dilingkupi oleh kawat. Hal ini yang menyebabkan terjadinya GGL induksi. Perubahan luas bidang yang dilingkupi kawat L adalah delta A sama dengan L kali delta S dengan P sama dengan delta S per delta T. Flux sama dengan BA sehingga delta flux sama dengan B kali delta A. Persamaan hukum Faraday epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Karena kawat satu lilitan, maka epsilon sama dengan min delta flux per delta T. Kita turunkan ke persamaan hukum Faraday, maka dihasilkan epsilon sama dengan min BLV. Tanda min dalam persamaan menyatakan arah sesuai hukum Lenz. Dengan epsilon sama dengan GGL induksi satuannya volt, B medan magnet satuannya Tesla, L panjang kawat satuannya meter, dan Pi adalah kecepatan gerak kawat satuannya meter per sekon. Untuk menentukan arah arus yang mengalir pada kawat L, sebelumnya kita tentukan dulu arah gaya Lorentz F. Arah gaya Lorentz F selalu berlawanan dengan arah kecepatan Pi. Dari gambar, jika Pi ke kanan, maka F ke kiri. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika B arahnya masuk, F ke kiri, maka I
arahnya ke atas. Contoh soal. Kawat PQ panjangnya 50 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB memotong medan magnetik serba sama 0,02 Tesla seperti pada gambar. Hitunglah A. Besar GGL induksi, B. Besar arus induksi pada kawat PQ, C. Arah arus induksi pada kawat PQ. Diketahui L, B, R, Pi, dan Theta. Ditanya epsilon, I, dan arah I. Jawab. A. GGL induksi. Epsilon sama dengan BL Pi sin Theta. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan epsilon sama dengan 0,02 volt. B. Arus induksi pada kawat PQ. I sama dengan epsilon per R. Kita masukkan nilainya, maka dihasilkan I sama dengan 1 ampere. C. Arah arus induksi pada kawat PQ. Terlihat pada gambar, jika Pi ke kanan maka F ke kiri. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, jika F ke kiri, B keluar, maka I arahnya ke bawah. Jadi, arah arus induksi pada kawat dari P ke Q. GGL induksi oleh perubahan sudut antara medan magnet dan normal bidang kumparan. Contohnya pada generator. Hal ini terjadi jika bidang kumparan diputar dalam medan magnet. Ketika kumparan sejajar terhadap arah medan magnet, maka GGL induksi akan bernilai 0. Ketika kumparan berputar dengan kecepatan sudut putar omega dan membentuk sudut theta terhadap arah medan magnet, maka akan timbul GGL induksi. Ketika kumparan tegak lurus terhadap arah medan magnet, maka GGL induksi akan bernilai maksimum. Kita ketahui bahwa theta sama dengan omega kali T. Fluks magnet sama dengan BA cos theta, sehingga fluks magnet sama dengan BA cos omega T. Kita masukkan persamaan tersebut ke dalam persamaan hukum Faraday dan dihasilkan GGL induksi oleh perubahan sudut adalah epsilon sama dengan NBA omega sin omega T. Untuk GGL induksi maksimum sama dengan NBA omega. Dengan epsilon sama dengan GGL induksi, satuannya volt, B medan magnet satuannya Tesla, N jumlah lilitan, A luas penampang satuannya meter, omega adalah kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Contoh soal. Sebuah generator listrik terdiri dari sebuah loop persegi 10 lilitan dengan rusuk 50 cm. Loop kemudian diputar dengan 60 putaran per sekon. Tentukan besar induksi magnetik yang diperlukan untuk menghasilkan GGL induksi maksimum sebesar 150 volt. Diketahui Ns omega dan GGL maksimum. Ditanya B. Jawab. GGL maksimum sama dengan NBA omega. Kita masukkan nilainya sehingga didapatkan B sama dengan setengah Pi Tesla. Jadi, besar induksi magnetik yang diperlukan adalah 0,5 per Pi Tesla. Indukstansi diri. GGL induksi diri adalah GGL induksi yang timbul pada suatu kumparan akibat perubahan fluks utama yang arahnya selalu berlawanan dengan arah perubahan fluks. Menurut Joseph Henry, GGL induksi diri sebanding dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktu. Secara matematis dinyatakan epsilon sama dengan min L delta I per delta T. Atau epsilon sama dengan min L dI per dt.
Untuk besar induksi diri, L sama dengan N flux per I. Untuk induktansi pada solenoida, L sama dengan mu0 N kuadrat A per L. Energi yang tersimpan dalam induktor adalah W sama dengan setengah L I kuadrat. Contoh soal. Sebuah penghantar dialiri listrik yang mengalami perubahan 6 ampere setiap detik. Jika diketahui induktansi diri penghantar tersebut 5 kali 10 pangkat min 3 Henry, maka hitunglah besar GGL induksi ujung-ujung penghantar tersebut. Diketahui delta I per delta T, L. Ditanya epsilon, jawab. Epsilon sama dengan min L delta I per delta T. Kita masukkan nilainya sehingga didapat epsilon sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 volt. Jadi besar GGL induksi ujung-ujung penghantar tersebut adalah 0,03 volt. Contoh soal 1. Sebuah solenoida yang panjangnya 40 cm dan luas penampangnya 20 cm persegi memiliki lilitan sebanyak 60 lilitan. Hitunglah induktansi diri pada solenoida tersebut. Diketahui L, A, N. Ditanya L besar. Jawab. L sama dengan mu0 N kuadrat A per L. Kita masukkan nilainya dan dihasilkan L sama dengan 72 pi kali 10 pangkat min 7 Henry. Jadi, induktansi diri pada solenoida tersebut adalah 72 pi kali 10 pangkat min 7 Henry. 2. Sebuah solenoida memiliki induktansi diri 3 kali 10 pangkat min 6 Henry. Jika dalam solenoida terdapat arus sebesar 20 ampere, maka berapakah energi yang tersimpan dalam solenoida tersebut? Diketahui L dan I. Ditanya W. Jawab. W sama dengan setengah LI kuadrat. Kita masukkan nilainya, maka dihasilkan W sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 Joule. Jadi, energi yang tersimpan dalam solenoida tersebut adalah 6 kali 10 pangkat min 4 Joule. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di